Shalom jemaatku yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya luar biasa, amin. Penyertaan Tuhan senantiasa atas kita semua. Ucap syukur kita berkumpul lagi pada pagi ini untuk beribadah perayaan ibadah raya kita bersama. Sebelum kita mulai, mari kita tentukan hati kita. Kita mau masuk dalam doa pembukaan. Saya persilakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Kami kembalikan segala pujian, penyembahan, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada minggu ini kami datang dalam hadirat-Mu, sembah syukur kami hanya kepada-Mu. Layakkan kami, perkenanan-Mu memampukan kami untuk menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kami buka mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau tundukkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan bahagia kita penuh. Ada sukacita, ada kekuatan baru. Saya percaya kita akan pulang tidak sama seperti kita datang. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang selalu disembuhkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dia
kehadiran Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami merasakan Engkau hadir di tengah kami. Ya Tuhan, bila Engkau hadir bersama kami, siapakah lawan kami Tuhan? Hanya Engkau saja ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, biar hanya Engkau yang nampak di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu, sebab dengan apa dapat kami balas semua kebaikan Tuhan. Selain ucapan syukur sembah kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biar menjadi dupa yang harum dari hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan, memuji-muji Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang dalam berkat nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan salam kanan kiri kita. Kita kos paling sedikit 5 orang katakan Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Hari ini hadir jadikan Tuhan. Amin. Kita mau bersumpah di hadapan Tuhan sebagai Allah yang hidup.
Kita akan mendengarkan VOP dari Multimedia. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit. Untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita untuk masuk dalam firman Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Sebab manakah kita dapat pergi dari menjauhi rohnya Tuhan. Dia selalu ada bagi kita. Kita berlari ke gunung yang ada di sana. Ke dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Dia ada satu pendapat kasih Tuhan atas hidup kita. Aku
kekuatan bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami memuji meninggikan nama-Mu sebagai juru selamat kami, kekuatan utama dalam hidup kami. Perlengkapi kami Tuhan. Terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah, tim musik. Tuhan memberkati kita semua. Ya, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, melanjutkan dari tema besar yang saya pilih dari beberapa minggu lalu, yaitu tema tentang ketaatan. Jadi firman ini adalah bagian dari tema tentang ketaatan. Oke. Kita akan masuk kepada hal yang lebih detail. Boleh lanjut terus ininya. Lanjut terus. Oh, stop, sorry. Mundur. Oke, siap. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa membaca tulisannya? Terlalu kecil kan? Bisa ya? Oke. Hari ini kita akan membahas salah satu kitab, yaitu kitab Ibrani. Kitab Ibrani memang tidak disepakati atau belum, dan bahkan sampai hari ini belum disepakati gitu ya, siapakah penulis kitab Ibrani gitu. Jadi masih banyak kontroversinya. Ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Apolos gitu pokoknya inilah macam-macam. Tapi ada satu hal yang menarik dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu salah satu kitab yang berbicara tentang ketaatan secara sangat dalam. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Ibrani 12 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal menyimak saja. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita, siapakah kita? Orang yang ditebus Kristus. Jadi waktu penulis kitab Ibrani ini menulis kitab ini ditujukan untuk orang Yahudi yang sudah bertobat, lalu kemudian orang bukan Yahudi yang juga menerima Yesus. Pada umumnya ini adalah orang non Yahudi yang menerima Yesus pada peristiwa Pentakosta. Oke, kemudian terjadi penindasan, kemudian mereka semua lari keluar Yerusalem, berkumpul di satu tempat, dan Rasul Paulus melayani mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan kita. Hari ini yang dimaksud dengan kita adalah gereja Tuhan. Saya, Bapak Ibu yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi ini firman untuk kita. Oke, amin. Karena kita mempunyai banyak sekali saksi. Kata saksi saya bold, saya tebal dengan huruf merah. Ini akan saya jelaskan. Yang memperlengkapi kita juga huruf tebal, saya akan jelaskan. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Saya huruf tebal. Jadi ada 3 huruf tebal, yang ada 3 frasa yang saya tebalkan, dan itu yang menjadi pokok bahasan kita pada minggu pagi ini. Kita hanya akan bahas 1 ayat. Oke? Saksi. Pertanyaannya, siapakah saksi itu? Kepada kita mempunyai banyak sekali saksi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kepada saya diberikan banyak saksi. Kepada Pak Gembala diberikan banyak saksi, Ibu Gembala begitu, Pak Yono begitu, semua kita. Tuhan mengirimkan saksi. Kata saksi ini jamak, bukan satu pribadi. Ya, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing saksi. Sangat dimungkinkan para saksi yang diberikan kepada saya berbeda dengan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sangat mungkin berbeda. Bukan tidak mungkin sama, tapi sangat mungkin berbeda. Pertanyaannya, pertanyaan pertama
pertama, siapakah saksi itu yang diberikan kepada kita? Kalau kita baca Ibrani 11, ya, itu menulis tentang saksi-saksi iman. Oke? Saksi-saksi iman. Ya, Musa, Ayub, Daud dan sebagaimana yang lainnya. Oke? Artinya saksi iman itu begini, Bapak Ibu. Kita samakan persepsi. Yaitu gini, orang yang mempunyai anugerah keberpihakan Tuhan namanya iman. Kemudian iman itu bekerja dalam diri orang itu sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik yang mempermuliakan Tuhan. Itu Ibrani 11. Nah, orang-orang seperti itu yang dikirim Tuhan kepada kita masing-masing dalam jumlah yang berbeda-beda, dalam pribadi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, untuk apa saksi-saksi itu diberikan kepada kita? Untuk apa? Jawaban versi Ibrani 12 ayat 1, semua saksi yang diberikan kepada kita adalah untuk memperlengkapi kita. Jadi ada saksi yang diberikan kepada saya dan Bapak Ibu semua untuk memberitakan tentang karakter Kristus, untuk memberitakan Kristus. Ada saksi yang diberikan kepada kita tentang pentingnya mengubah cara berpikir kita. Ada saksi yang bekerja menghampiri Bapak Ibu dan saya tentang pentingnya berbuat baik dan benar. Itu dikirim Tuhan. Bahkan dikirim Tuhan untuk melatih kita sehingga kita terlatih dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar yang mempermuliakan Allah. Ada saksi yang diberikan kepada kita untuk melatih kerajinan kita, ketekunan kita. Ada saksi yang diberikan kepada kita untuk membuat kita menjadi kuat dan teguh dalam pencobaan. Saksi yang diberikan kepada kita untuk membentuk kerendahan hati. Saksi yang diberikan kepada kita untuk membuat kita sukses dan sukses yang mempermuliakan Tuhan. Semua itu diberikan kepada kita dengan satu maksud menurut versi Ibrani 12 ayat 1, yaitu apa? Untuk memperlengkapi kita. Pertanyaannya, kita diperlengkapi dengan pemahaman bahwa Kristus juru selamat. Kita diperlengkapi dengan pemahaman bahwa cara berpikir kita sebagai orang yang ditebus harus berubah. Kita diperlengkapi dengan keterampilan, kemauan yang kuat untuk berbuat benar, jujur, baik. Kita diperlengkapi supaya kita punya kerajinan, punya ketekunan. Kita diperlengkapi supaya kita tahan dalam pencobaan. Kita diperlengkapi supaya rendah hati. Kita diperlengkapi supaya waktu kita sukses, kita tahu memuji Tuhan. Kita diperlengkapi itu untuk itu semua. Pertanyaan berikutnya, untuk apa kita diperlengkapi? Untuk apa? Oh, supaya kita jago teologi. Enggak. Ya, Tirsa, memuliakan nama Tuhan. Good. Ada yang masih pendapat? Untuk apa kita diperlengkapi? Dalam banyak pertemuan semua referensi Alkitab keluar nih. Kalau saya nanya gini. Tapi mari kita belajar fokus ke Ibrani 12 ayat 1. Jawabannya udah ada di situ. Untuk apa kita diperlengkapi? Menjadi saksi. Menjadi saksi.
Sorry. Di dalam tata urutan sebuah ayat dalam sastra Ibrani pada umumnya, orang yang diurapi Tuhan, maksud saya penulis Alkitab, siapapun dia, apakah Rasul Paulus kayak Apolos kayak atau siapapun, ciri khas kitab Ibrani itu mereka tuh menulis secara sistematis sebab akibat. Itu pada umumnya ahli-ahli teologi bersepakat begitu. Salah satu ciri penulisan kitab Ibrani itu sistematis sebab akibat. Jadi di dalam ayat ini, Ibrani 12 ayat 1 dijelaskan, ini versi Ibrani 12 ayat 1 ya, bukan versi ayat lain ya. Kalau versi ayat lain nanti kita belajar lagi gitu ya. Tapi versi Ibrani 12 ayat 1, alasan utama mengapa Tuhan memperlengkapi kita melalui saksi adalah, yang pertama adalah supaya kita terampil menanggalkan dosa. Supaya kita terampil menanggalkan dosa. Waktu kita bertobat, kan yang diselamatkan roh kita. Ya enggak sih? Jiwa, tubuh ini masih berantakan. Kita masih banyak melakukan dosa, masih ingin melakukan dosa. Tapi dari waktu ke waktu, maka jiwa dan tubuh ini dilatih Tuhan, ditempa Tuhan, supaya berkesesuaian dengan keselamatan yang diberikan Tuhan pada kita. Untuk apa itu nanti kita bahas lain lagi, itu jalan ceritanya lain lagi. Tapi intinya adalah inilah proses waktu yang dijelaskan dalam Ibrani 12 ayat 1, bahwa orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk dalam proses pembentukan Tuhan. Pertama-tama adalah untuk menanggalkan dosa menurut Ibrani 12 ayat 1. Jadi kalau kemarin saya terampil berbohong, maka minimal hari ini saya sungguh-sungguh sadar bahwa berbohong itu berdosa. Berbohong itu sesuatu yang laknat dan tidak boleh ada dalam mulut bibir orang percaya. Itu baru sadar. Lalu besok mulai itu meninggalkan kebohongan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Bapak Ibu, pembentukan Tuhan itu bukan kayak pohon pisang berbuah. Pohon pisang berbuah tradisional itu 6 bulan, 7 bulan. Bibit terbaru itu 3-4 bulan sudah bisa berbuah. Bapak Ibu, proses pembentukan Tuhan bukan kayak pohon pisang berbuah. Lalu kayak apa? Seluruh hidup kita, the whole of our life, sepanjang hidup kita. Caranya gimana? Versi Ibrani 12 ayat 1, Tuhan kasih saksi, Tuhan kasih pengajar-pengajar, Tuhan kasih pendoa-pendoa, Tuhan kasih orang-orang yang memang berkualitas secara kesaksian hidupnya, sehingga kita bercermin. Lalu bangkit kesadaran kita tentang Tuhan dan tentang perkara-perkara mulia yang seharusnya ada pada orang yang sudah diselamatkan. Maka kita mulai bangkit. Pertanyaannya lagi, ini kan kita belajar sistematis ya. Pertanyaannya lagi, untuk apa kita menanggalkan dosa dari waktu ke waktu? Ada hukum rohani. Begitu kita menanggalkan dosa, pada saat itu benih ilahi tumbuh dalam hidup kita. Begitu kita menanam dosa, benih ilahi mati satu persatu. Benih ilahi tentang perbuatan-perbuatan yang baiknya, benih ilahi tentang pikiran-pikiran mulia. Jadi antara perkara mulia dan perkara dosa itu sebab akibat. Itu kita harus sadar itu. Ini hukum Tuhan ya. Bahwa kalau dalam diri kita tanam perkara mulia,
semakin kita tinggalkan. Lalu konsekuensinya, dan ini jawaban terhadap untuk apa Tuhan memproses kita, menggugurkan tabiat dan perbuatan dosa dalam hidup kita. Ini supaya kita layak berlomba, supaya kita fit dalam berlomba. Coba tanya sama orang yang suka lomba lari atau lomba olahraga apapun. Ada Pak Bagus di sini, atau ada Bapak Ibu yang suka olahraga lari segala atau training apa segala macam. Bagaimana caranya mengurangi lemak? Bagaimana caranya mengurangi lemak? Ya, exercise, bergerak, berlatih. Bagaimana caranya membuat lemak atau lemak dalam darah itu hilang? Exercise, olahraga. Itu prinsip kemuliaan dan dosa. Kalau dibawa kepada perkara rohani, ya, itu prinsipnya. Begitu kita malas exercise, berlatih, kita makan sembarangan, maka otomatis kekuatan otot melemah. Itu tanya aja sama orang-orang yang suka olahraga. Otomatis kekuatan otot melemah. Otomatis. Itulah prinsip kemuliaan dan prinsip dosa dalam kehidupan manusia ini, termasuk dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Jadi bagaimana supaya layak berlomba? Berperang melawan dosa. Bagaimana kita bisa berperang melawan dosa? Terima segala bentuk kesaksian yang dianugerahkan Tuhan dalam diri kita, lewat orang, lewat pengajaran, lewat peristiwa apapun. Itu siklus berpikir. Sedikit kesaksian, bukan kesaksian tentang saya, maksudnya tentang apa yang saya pelajari. Kenapa orang Yahudi begitu taat dalam ritual agamawi mereka? Kenapa? Saya kasih satu contoh aja ya. Kenapa orang Yahudi tidak pernah mau meninggalkan jam doa mereka? Bahkan dalam keadaan perang sekalipun mereka berdoa. Kalau udah waktunya doa. Orang Ibrani, orang Yahudi itu berdoa yang wajib itu ada 5. Sa'arif, Minta, Ma'arif. Sa'arif itu doa pagi. Minha itu doa siang jam 12. Ma'arif itu doa sore jam 6. Sehari harus 3 kali, lalu ditambah dengan doa wajib pada hari raya Yom Kippur, hari raya perdamaian, dan hari raya Yom Sukkot, hari raya Pondok Daun. Pondok Daun, ya ada yang bilang Pondok Daun, ada yang bilang Pondok Daun, sama aja. Jadi mereka ada 5 doa yang wajib. Orang Yahudi 5 doa, 5 waktu doa yang wajib. Mau perang, mau lagi pesta, mau lagi apapun, kalau tiba jam 5 doa itu mereka harus berhenti dan berdoa. Pertanyaannya, why? Apa sih jalan pikiran mereka? Apakah mereka sekedar mematuhi ritual? Bapak Ibu, jauh lebih dalam dari sekedar mematuhi ritual. Bapak Ibu tahu kan? Karena begini, saya langsung potong aja secara singkat ya. Karena mereka tahu letak kekuatan mereka sebagai bangsa kecil, bangsa minoritas yang dimusuhi oleh hampir seluruh dunia ini. Letak kekuatan mereka, Bapak tahu ada di mana? Bapak tahu ada di mana? Di dalam sabar. Di dalam sabar. Ini falsafahnya panjang. Hari pertama mereka, hari ke-6 Tuhan menciptakan. Hari ke-7 sabat. Oke. Sabat dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah hari perhentian. Itu benar, teks to teks, kata ke
Tapi kalau makna ke makna, kata Sabat itu artinya gini, hari tempat perlindungan dan pemulihan. Itu kata Sabat. Kalau dikaji berdasarkan teks Ibrani, Sabat itu berarti tempat perlindungan dan tempat berkat dari Tuhan. Itu Sabat. Jadi coba bayangkan ya Bapak Ibu, kalau saya adalah orang yang dimusuhi satu dunia, maka letak kekuatan saya di mana? Di Sabat itu. Di dalam Sabat itulah aku mendapatkan kekuatan yang mengatasi dunia ini. Itu cara berpikir orang Israel, cara berpikir orang Yahudi. Makanya mereka anti sekali. Kalau waktunya doa, mereka nggak berdoa, anti betul. Mereka harus berdoa, mereka harus sujud nyembah, mereka sujud bahkan waktu perang. Dan kemudian terjadi penambahan yang merupakan penyesuaian. Penyesuaiannya gini, baik Allah udah nggak ada, oke? Lalu korban itu nggak ada lagi. Untuk mengganti korban bagaimana? Diganti dengan nyanyian dan pujian, namanya Tevilah Sidur. Sidur itu pujian, doa pujian. Jadi waktu doa pujian itu menggantikan korban bakaran. Karena nggak ada lagi tempat untuk meletakkan korban. Itu syaratnya nggak ketat, nggak boleh sembarangan. Karena itu udah nggak ada, mereka ganti dengan doa, sidur namanya. Kenapa mereka harus mengganti itu? Karena mereka tahu letak kekuatan mereka adalah kalau mereka bertemu dengan Elohimnya. Untuk bertemu dengan Elohimnya harus ada korban. Sedangkan korban udah ada, maka diganti dengan pujian. Jadi waktu mereka memuji, mereka bukan menyanyi, mereka sedang menambahkan kekuatan Allah dalam hidup mereka. Waktu belajar semua itu, saya lalu berenung, saya bertanya, ini yang karismatik kita atau orang Yahudi ya? Ya enggak sih? Kita karismatik tuh gereja sembarangan, datang nggak ada rasa bersalah. Orang Yahudi tidak pernah boleh tidak beribadah. Mereka akan sangat merasa bersalah dan sangat merasa terancam dalam hidup mereka. Tolong garis bawah dia. Orang Yahudi tidak beribadah itu bukan cuma tidak atau merasa bersalah, bukan. Mereka merasa terancam hidupnya. Kenapa? Mereka dimusuhi satu dunia. Kekuatan mereka terletak pada Tuhan. Bapak Ibu, mereka bukan orang yang jadi tebus. Mereka belum. Tapi mentalitasnya itu mentalitas yang sangat militan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Kita nggak pernah merasa bersalah. Satu hari nggak baca Alkitab, nggak merasa bersalah. Tapi kita merasa terganggu betul. Satu hari nggak buka handphone. Jadi yang karismatik ini siapa coba? Coba ya kita renungkan. Yang karismatik ini siapa? Yang pro Tuhan ini siapa coba? Waktu tayang-tayang tentang perang Israel Hamas yang mungkin lagi tembak-tembakan jam 2 mereka nyanyi puji Tuhan doa sambil tembak. Itu tayangannya ada. Mereka mau membom terowongan jam doa kan sore itu jamnya Ma'arif. Mereka doa dulu Ma'arif baru mereka bom itu terowongan. Terlepas dari kontroversi apapun, tapi topik kita hari ini adalah ketaatan kepada Tuhan dan mereka terpuji. Bagaimana dengan kita? Letak kekuatan mereka adalah pada Sabat. Oke, itu perjanjian lama. Kitab Kolose itu bilang begini, dan wujudnya adalah Kristus. Jadi kalau kita orang perjanjian baru, kalau kita terima Kristus, itu sama dengan kita masuk dalam Sabat. Sabat perjanjian lama itu hari. Sabat dalam perjanjian lama itu tempat. Bait Allah, kemah Musa.
Oke? Sabat dalam perjanjian baru itu pribadi Tuhan. Yes. Jadi siapa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menurut kitab Kolose, dia masuk dan berada dalam sabat permanen. Dan doa Yesus di kitab Yohanes, supaya aku Yesus di dalam engkau Bapa, dan kita di dalam mereka, yang kita layani, yang kita doakan. Kitab Yohanes itu bilang, doa Yesus memateraikan keberadaan kita di dalam sabat. Yang jadi pertanyaan menurut versi Ibrani 12 ayat 1, betulkah mentalitas kita, mentalitas orang di dalam sabat? Kalau mentalitas kita adalah orang di dalam kondisi sabat, maka kita akan dengan sangat-sangat antusias menghampiri Tuhan karena kita di dalam sabat, karena kita tahu letak kekuatan kita adalah Kristus. Yang belum ditebus Tuhan ada aja percaya itu, tapi kita tidak percaya dalam arti perilaku kita. Makanya kitab pribadi ini ditulis untuk mengingatkan orang-orang yang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Slide berikutnya. Waktu para saksi itu memperlengkapi kita, sebenarnya ini menurut kesimpulan saya, ini hasil pembelajaran saya. Tiap orang berbeda-beda. Oke? Ini hasil pembelajaran saya. Saya menyimpulkan hasil dari berlabuhnya para saksi dalam kehidupan kita, maka dalam diri kita muncul dua kualitas. Yang pertama adalah ketulusan. Ketulusan dalam mengikut Tuhan. Motif kita menyembah Tuhan, motif kita mengikuti Tuhan, itu diperbaiki satu persatu. Maka ada yang jadi pengkhotbah supaya terkenal, itu nggak tulus. Ada pengkhotbah yang motifnya dia belajar teologi supaya dia lebih hebat, supaya khotbahnya lebih keren. Itu nggak tulus. Nggak tulus. Kalau gitu apa ketulusan bagi seorang pengkhotbah? Memahami Tuhan dan mengajarkannya kepada jemaat melalui kesaksian hidup dan khotbahnya dia. Itu ketulusan. Itu sangat diwariskan oleh Rasul Paulus. Saya adalah pengikut aliran Pauline teologi Rasul Paulus. Kenapa begitu? Karena Rasul Paulus itu kesaksian hidupnya sangat murni, sangat alkitabiah. Masa saya ngikutin orang lain? Ya saya ngikutin Rasul Paulus dong. Pak, kenapa nggak ngikut Yesus? Begitu kita ikut Rasul Paulus, kita diarahkan oleh pengajaran Rasul Paulus kepada Kristus. Kenapa nggak langsung kepada Yesus? Karena begini, secara teknis, Rasul Paulus adalah rasul yang diberikan untuk orang non-Ibrani, untuk gereja Tuhan. Jadi wajar nggak kalau saya yang bukan orang Ibrani, saya yang bukan orang Ibrani, saya mengikuti petunjuk dari Rasul Paulus? Wajar nggak? Wajar. Kalau saya orang Ibrani mungkin lain lagi kan. Saya lebih pro kepada Petrus sekali. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi sebagai orang yang bukan Ibrani, wajar kalau saya mengikuti polanya pengajaran Rasul Paulus, karena dia rasul yang diberikan untuk kita. Dan alasan berikutnya adalah Rasul Paulus menulis kitab yang di Perjanjian Baru jauh lebih banyak dari yang lain.
Dan Rasul Paulus menguraikan prinsipnya Kristus. Jadi gak ada alasan untuk menolak Rasul Paulus. Itu sebabnya secara paham teologi, saya adalah orang yang mengikuti paham Pauline teologi Rasul Paulus. Yang pertama, supaya ada ketulusan dalam melayani Tuhan. Bahkan bukan hanya ketulusan melayani Tuhan, ketulusan dalam segala perkara. Dan itu latihannya ampun seumur hidup. Dan yang kedua, supaya kita dapat dipercaya. Supaya kita dapat dipercaya. Dipercaya siapa? Dipercaya Tuhan? No. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Jadi apa tujuan Tuhan mendidik kita supaya kita dapat dipercaya? Supaya kita dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau sama Tuhan, no question, tidak ada pertanyaan. Tuhan tahu sejauh mana kita bisa dipercaya, sejauh mana kita tidak atau belum bisa dipercaya. Tidak perlu dibuktikan. Didikan Tuhan supaya kita dapat dipercaya adalah supaya kita dapat dipercaya di hadapan orang lain. Supaya orang lain melihat konsistensi. Lo ngomong firman, kelakuan lo bener gak? Lo ngomong firman, mulut lo bener gak? Perbuatan lo bener gak? Konsistensi antara firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari, dengan karakter dan perbuatan. Itu tujuan Tuhan membangun kita. Karena pada akhirnya semua perlombaan, semua pemberian saksi kepada kita, tujuannya cuma satu. Apa? Supaya kita selamat. No way. Sebelum kita berlomba, Tuhan sudah selamatkan kita. Sebelum kita dididik, Tuhan sudah selamatkan kita. Jadi apa tujuan Tuhan membentuk kita dengan mengirimkan saksi supaya kita fit, layak untuk berlomba? Tujuannya cuma satu. Tujuan agung. Apa itu? Amanat agung. Amanat agung. So gereja ini dibentuk oleh Tuhan pada akhirnya supaya kita menjadi pewarta agung. Gereja ini dan gereja manapun dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, bukan supaya muncul pengkhotbah jago, pemusik jago, pemuji jago, bukan, supaya kita menggenapi amanat agung. Dan Yesus sangat bersungguh-sungguh mengenai hal ini. Sebentar lagi kita memperingati Natal. Marilah kita merenungkan, sudahkah kita atau seberapa jauh kita melewati proses Ibrani 12 ayat 1. Slide berikutnya, ya, mau terakhir ini, sudah mau terakhir. Lanjut aja. Saya udah mau masuk pada terakhir. Lanjut. Oke, stop. Sorry. Oke, ini terakhir. Bapak Ibu pernah atau ingat firman Tuhan waktu Musa di Gunung Horeb, dia bertemu dengan Tuhan yang muncul di semak-semak. Masih ingat kan? Apa perkataan Tuhan kepada Musa? Lepaskan kasutmu. Dalifni. Oke. Itu perkataan Tuhan itu, lepaskan kasutmu, itu ada falsafahnya. Itu bukan perkataan Tuhan yang Tuhan omong tanpa jalan cerita. Waktu Tuhan ngomong lepaskan kasutmu, itu adalah bagian dari cerita rakyat orang Yahudi. Cerita rakyat itu adalah gambaran dari
penyederhanaan dari filsafat hidup orang Yahudi. Saya mau share apa filsafat hidup orang Yahudi. Di balik perkataan Tuhan, tanggalkan kasurmu. Filsafatnya itu begini: hendaklah kamu menjadi pribadi yang tahu diri, tahu malu pada tempat-tempat tertentu. Misalnya apa? Kalau kamu bertamu, tahu diri, tahu malu karena ini bukan rumahmu. Tahu diri, tahu malu waktu kamu berhadapan dengan siapa? Dengan rabi. Tahu diri, tahu malu waktu kamu berhadapan dengan siapa? Waktu kamu berbicara dengan siapa? Dengan orang tua. Jadi filsafat tahu diri, tahu malu itu sangat melekat dalam kebudayaan, sikap hidup, attitude orang Ibrani. Dan itu diomong. Itu diomong di sini. Tahu maksudnya apa? Maksudnya begini: hendaklah kamu tahu diri, karena kamu berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Budaya tahu diri, tahu malu itu yang membentuk ketaatan orang Yahudi. Saya tahu diri, saya ini gak sempurna. Saya tahu diri, saya gak bisa mengalahkan musuh sedunia. Saya tahu diri bahwa yang bisa membantu saya mengalahkan itu semua hanya Allah Elohim, Yahweh Elohim, yang dalam keyakinan gereja adalah Tuhan Yesus. Saya tahu diri. Maka orang yang tidak membaca Alkitab itu tahu diri atau enggak? Enggak. Orang yang nggak mau berdoa itu tahu diri atau enggak? Enggak. Kamu sama dengan tidak menanggalkan kasurmu di hadapan Tuhan. Dalam versi cerita rakyat orang Yahudi, dalam versi kita gereja, kamu nggak tahu malu dari tebus. Kamu gak tahu malu dari tebus. Kamu gak tahu malu waktu kamu teriak-teriak minta tolong Tuhan karena kesalahanmu, padahal Tuhan sudah memberikan para saksi untuk melengkapi engkau. Tapi gak apa-apa, aku mengasihimu. Tapi kamu harus tahu diri. Orang yang tahu diri, dia akan mengambil Tuhan sebagai sumber kekuatan. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau membangkitkan kesadaran kami tentang perkara yang mulia, di mana kami harusnya bergantung pada Engkau dan pada perkara mulia. Ampuni kami Tuhan, bangkitkan kami, perbaiki kami, supaya kami menjadi saksi. Dan ketika nanti kami merayakan Natal, kami merayakannya dengan sesuatu yang sangat sungguh-sungguh. Kami sadari. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama-Mu, berkati jemaat dan hamba-Hamba-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi ini? Mari kita mulai bagi nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Mari kita mau hadirkan Allah Tuhan, membawa persembahan kita. Mari kita sedang berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang begitu baik, Allah yang mengajar kami Tuhan untuk tekun Tuhan mencari wajah-Mu setiap hari Tuhan. Ajar kami menjadi jemaat-Mu yang tahu diri Tuhan, tahu berterima kasih untuk setiap pertolongan yang Tuhan telah nyatakan atas hidup kami, atas penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun pertolongan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan perkuduskan supaya apa yang kami kumpulkan ini Tuhan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan di dunia ini. Lebihnya lagi Tuhan, ajar kami untuk persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan diperan di hadapan menjadi persembahan yang sejati di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan penuh sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Kau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami ada di penghujung ibadah kami. Kami percaya semua berjalan sesuai dengan harapan kami kepada Tuhan. Maka semua Tuhan kami yang ambil bagian dalam pelayanan, semua sudah diberkati oleh Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa di hidup kami Bapa. Sampai hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur kami masih mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran akan firman-Mu yang mengajarkan kami Bapa untuk dapat menyelesaikan amanat Agung lewat hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat, kami menjadi teladan. Kami mau taat bersama dengan Engkau Tuhan untuk melakukan bagian kami di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih buat hamba-hamba
hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, sound leader, singer, imam musik, sound system, multimedia, guru-guru sekolah minggu yang mengumpulkan berkat Tuhan, Aser, singer. Tuhan telah memberkati mereka. Di dalam waktu-waktu mendatang mereka dipakai luar biasa lagi Tuhan. Pengurapan Allah terus terjadi atas hidup mereka. Bukan saja ketika mereka melayani, tapi dimanapun Tuhan menempatkan mereka, di sana mereka boleh menjadi berkat. Lewat kehidupan mereka, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Mereka memiliki waktu untuk terus berdoa, untuk merenungkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, ketika kami melayani, ada kemuliaan-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu hari-hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu, memberkati keluarganya, pelayanannya, dimanapun Tuhan bawa beliau Tuhan, Pak Fadli dan keluarga, mereka boleh menjadi berkat, menjadi suratan yang terbuka, dibaca, dilihat dan didengar orang. Lewat hidup mereka nama Tuhan selalu dipermuliakan, memberkati pekerjaan usaha Tuhan sudah buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan Engkau beri hikmat, akal budi marifat surgawi Bapa, penyertaan-Mu sempurna, bahkan rahasia firman-Mu semakin dibukakan hari-hari ini, supaya kami yang mendengarnya, kami boleh melakukannya di setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat sampaikan bagi banyak orang, supaya mereka mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan sudah memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan menjaga kesehatan Bapak Ibu Gembala, bahkan ketiga wakilnya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dahsyat, jaga kesehatan untuk mereka tetap kuat di dalam Engkau, semakin dahsyat untuk melayani tanggung jawab dalam gereja-Mu, bahkan hamba-Mu sebagai gembala kami Tuhan, orang tua rohani kami yang membimbing kami, mengajarkan kami, menuntun kami tentang kebenaran firman-Mu, bahkan mendisiplinkan kami dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti bahwa karya-Mu dahsyat di hidup kami. Mari Tuhan keluar masuk mereka dimanapun mereka berada, Tuhan jaga lindungi, kemanapun mereka pergi di sana ada kuasa Allah menyertai, di mana Tuhan tempatkan mereka menjadi berkat, menjadi suratan yang terbuka lewat hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa buat Pak Niko beserta keempat wakilnya, Pak Timotius Hardono dan istri dan keluarga, beserta setiap wakil yang ada. Tuhan sudah memberkati, pakai mereka luar biasa di dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, urapan yang baru terus terjadi dimanapun Tuhan mereka berada, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami tetap ada di dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya buat presiden, wakil, seluruh aparat negara, bahkan seluruh jajarannya, departemen dan seluruh manajemennya, MPR, DPR, semua Tuhan, apa yang dikerjakan pemerintahan kami, Tuhan memampukan mereka untuk mereka mengerjakan setiap tanggung jawab mereka